Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniati Rodiarni Situmorang dengan NIM 122290046 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Yuk disimak. Analisis spasial prinsipal komponen analisis atau PCA, yang mana saya mendapatkan wilayah Pulau Sulawesi. Ini adalah data curah hujan dari tahun 1981 sampai 2020 di wilayah Pulau Sulawesi, yang mana dari peta ini diperoleh sebanyak 8.278 grid yang dianalisis dan menghasilkan total 480 PC atau principal komponen. Komponen utama pertama mempresentasikan pola spasial paling dominan yang menjelaskan variasi curah hujan terbesar secara keseluruhan. Kemudian pada komponen berikutnya seperti PC2, PC3, dan seterusnya menangkap variasi yang lebih spesifik dan berskala lebih kecil, seperti perbedaan regional antar daratan dan laut, pengaruh topografi, serta variabilitas musiman dan antar tahunan. Banyaknya jumlah PC, yaitu 480, menunjukkan kompleksitas struktur spasial data. Namun hanya sebagian kecil PC awal yang biasanya memiliki kontribusi signifikan terhadap total varians, sementara PC dengan order tinggi cenderung mempresentasikan variasi lokal dan noise. Kemudian ada metode screen test. Ini dia metode screen testnya. Jumlah prinsipal komponen yang dipilih itu adalah yaitu 125 PC. Kenapa memilih PC 125 ini? Yaitu pada dua indikator utama. Yang pertama itu ada kurva agent value, yaitu yang pada warna biru di plot ini. Itu tuh menunjukkan penurunan yang sangat tajam pada PC awal. Kemudian mulai melandai dan membentuk elbow atau titik patahan sekitar PC 100 hingga ke 130, yang menandakan bahwa setelah rentang 130, PC hanya memberikan kontribusi variansi yang sangat kecil dan cenderung mempresentasikan noise. Kemudian pada PC 125, variansi kumulatif dijelaskan telah mencapai sebesar 98,77%, sehingga hampir seluruh informasi penting dalam data curah hujan telah terwakili. Selanjutnya ada analisis mode utama yang satu, yaitu PC1 sebesar 53,04%, yang dimana mempresentasikan pola dominan curah hujan regional di seluruh wilayah studi. Pola EOF yang relatif, searah, dan homogen menunjukkan bahwa mode ini menangkap variasi curah hujan yang terjadi secara serentak. Korelasinya itu sebesar 53,04%. Kemudian selanjutnya ada analisis mode utama yang kedua sebesar 10,52%, yang menunjukkan pola dipol spasial, di mana bagian wilayah utara dan selatan atau darat laut itu memiliki tanda yang berlawanan. Pola ini mengindikasikan adanya mekanisme redistribusi hujan ketika satu wilayah mengalami kondisi lebih basah sementara wilayah lain relatif lebih kering. Selanjutnya ada analisis mode utama 3, yaitu sebesar 8,12%, menangkap variabilitas spasial yang lebih lokal dan kompleks dengan kontras yang lebih tajam antar subwilayah. Mode ini cenderung mempresentasikan proses skala lebih kecil seperti pengaruh topografi lokal, interaksi darat laut, atau respon regional terhadap variabilitas iklim global, misalnya ENSO ataupun IOD. Selanjutnya kita akan bahas analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, yang dimana saya memilih iklim globalnya adalah ENSO dan IOD, atau kalau di data itu namanya Oceanic Nino Index atau ONI, dan Dipole Mode Index atau DMI. Pemilihan ONI ini didasarkan pada fakta bahwa Pulau Sulawesi memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap fenomena ENSO. DMI dipilih juga karena dinamika Samudra Hindia melalui Indian Ocean Dipole atau IOD itu berperan dalam mengatur transport uap air dari arah barat yang seringkali berinteraksi dengan topografi pegunungan di Sulawesi. Ini adalah korelasi PC1 dengan Nino 3.4 itu adalah ONI, dan DMI. PC1 mempresentasikan variabilitas yang paling dominan di Indonesia, seringkali menangkap sinyal curah hujan skala besar di seluruh wilayah. Dalam plot ini, PC1 menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat terhadap ONI, tapi kalau pada DMI itu nggak sekuat pada ONI ya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai ONI positif, maka nilai PC1 akan menurun secara drastis atau anomali negatif. Secara fisik, hal ini mencerminkan pelemahan sirkulasi walker yang menyebabkan penekanan massa udara di Sulawesi, sehingga hujan berkurang secara serentak di sebagian besar wilayah pulau tersebut.
Lanjut, ada korelasi PC2 yang dimana ini mempresentasikan variabilitas curah hujan yang lebih bersifat regional atau perbedaan pola antara wilayah utara dan selatan. PC2 dapat mencerminkan pengaruh transisi monsun atau interaksi massa udara dari Laut Sulawesi di utara. Korelasi PC2 terhadap ONI dan DMI cenderung lebih lemah dibanding PC1 namun tetap signifikan pada bulan-bulan tertentu. PC2 seringkali menunjukkan respon terhadap pergeseran posisi ITCZ atau Intertropical Convergence Zone, yang mana menunjukkan adanya dipol lokal di mana satu bagian Sulawesi mungkin tetap basah sementara bagian lain kering. Terakhir ada korelasi PC3 dengan Nino 3.4 dan DMI di mana mempresentasikan variabilitas curah hujan skala kecil atau lokal yang tidak tertangkap oleh dua model sebelumnya. Korelasi PC3 ini sangat lemah atau bahkan tidak signifikan karena model ini lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme termal lokal dan siklus diumal daripada fenomena global. Selanjutnya ada metode clustering, grafik sunspot, dan indeks DST yang mana kita mengambil periode 23 dan 24 yaitu dari Januari 1996 sampai Desember 2019. Yang biru ini adalah sunspot dan yang merah ini adalah indeks DST. Puncak aktivitas terjadi sekitar tahun 2000 pada grafik sunspot itu tahun 2000 sampai 2002 dengan jumlah matahari harian mencapai di atas 300. Siklus berikutnya memuncak sekitar tahun 2012 hingga 2014, namun dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2000 tadi. Di antara kedua puncak tersebut terdapat periode minimum matahari yang sangat tenang sekitar 2008 sampai 2009, di mana jumlah bintik matahari mendekati nol. Sedangkan pada grafik DST, nilai negatif yang tajam pada grafik ini menghasilkan terjadinya badai geomagnetik. Terlihat bahwa lonjakan bintik matahari pada grafik biru bertepatan dengan kemunculan spike negatif yang pada grafik merah. Badai geomagnetik yang paling ekstrim terjadi pada rentang tahun 2001, 2003, dan 2004 yang merupakan fase puncak dan penurunan dari siklus 23. Sebaliknya pada periode minimum yaitu 2008 sampai 2010, indeks DST relatif stabil mendekati angka 0, menunjukkan kondisi medan magnet bumi yang tenang. Ini adalah metode Elbow dan Silhouette pada indeks DST dan sunspot, di mana jumlah klaster optimal yang diidentifikasi itu adalah K3. Ada data bintik matahari, grafik Elbow menunjukkan penurunan inersia yang mulai melandai secara signifikan setelah titik ketiga. Sedangkan pada indeks DST, skor Silhouette itu mencapai puncak tertinggi tepat pada K3. Ini adalah metode Cummins dan hierarchical clustering. Terdapat perbedaan antar karakteristik kedua ini. Cummins itu menghasilkan pembagian kelompok yang lebih kaku berdasarkan jarak pusat massa. Terlihat dari batas klaster yang luas pada histogram bintik matahari serta lebih efisien dalam memisahkan peristiwa badai ekstrim. Sebaliknya, hierarchical clustering lebih sensitif terhadap kepadatan data, khususnya pada nilai bintik matahari rendah, sehingga mampu mempresentasikan struktur data pada periode tenang matahari secara lebih mendetail. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa siklus 23 memiliki intensitas badai yang lebih tinggi dan klaster aktivitas maksimum yang lebih padat dibanding siklus 24. Terakhir ada machine learning, yang mana ini adalah plot datanya pada bangun RMSE itu didapatkan data trainingnya itu 384 sampel atau 80%, sedangkan data trainingnya itu 96 sampel yaitu 20%. Kemudian ini ada tabel hasil evaluasi model random forest di mana RMSE-nya tuh trainingnya sebesar 2,499 dan testingnya sebesar 7,571. Terus kemudian pada R2 itu trainingnya 0,9 dan testingnya 0,991 juga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest sangat kuat dalam memprediksi variabilitas curah hujan di Pulau Sulawesi. Dengan nilai R2 sebesar 0,991 pada data pengujian yang menandakan kemampuan model menjelaskan sekitar 99% pola curah hujan dan mempresentasikan fluktuasi musim hujan kemarau secara sangat akurat. Model ini mampu menangkap sinyal penurunan curah hujan akibat fenomena El Nino atau IOD dengan presisi sangat tinggi. Namun, peningkatan nilai RMSE dari 2,499 menjadi 7,571 pada data pengujian mengindikasikan adanya kesalahan prediksi rata-rata sekitar 7,51an curah hujan, yang dimana ini menunjukkan gejala overfitting. Meski demikian, model tetap andal untuk analisis dan proyeksi anomali iklim karena kemampuan mengikuti tren perubahan curah hujan secara konsisten dan akurat.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.